Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal, Una Hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat ulun, dan juga pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam pembahasan ilmu tasawuf. Apabila ada keinginan di hatimu ingin diketahui oleh orang lain tentang kelebihan-kelebihanmu, baik dari sisi amaliyahmu, baik dari sisi ilmu pengetahuanmu, sesungguhnya itu adalah sebuah ketidakbenaran bagi dirimu. Nah, jadi amun kita dah basian ilmu, lalu ilmu itu hendak supaya orang tahu kita berilmu, atau kita basian amalan, lalu orang supaya tahu kita beramalan, nah itu artinya tandanya bahwa kita adalah orang yang tidak benar. Seseorang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkadang-kadang ada sebuah khususiyah. Khususiyah itu ialah sebuah ketentuan dan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seseorang, baik dalam bentuk pengetahuan ataupun amalan dan kelebihan-kelebihan lain. Dan jika orang itu ingin menampakkan itu kepada orang lain, agar orang lain mengetahui apa yang ia miliki, tentang kekhususian itu menunjukkan adalah ketidakbenaran seseorang tadi dalam sifat kehambaannya. Maka orang hendaklah beramal itu dengan ikhlas. Ikhlas itu dalam berlawanan dengan sifat-sifat yang tercela seperti sifat ujub dan sifat riya. Ujub itu lebih samar daripada riya atau lebih tersembunyi daripada riya. Kedua, sifat adalah sifat yang sangat membinasakan kepada kita, yang mestinya harus diobati. Apabila masih ada kedua sifat itu di dalam diri seseorang dalam beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut masih dalam keadaan rusak batinnya dan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghilangkan penyakit riya, ujub dan sebagainya tadi, maka hendaklah kita jangan memandang adanya makhluk ini atau jangan berpandangan kepada makhluk. Anggap saja makhluk itu sudah tidak ada lagi di dalam pandangan kita, sehingga kita tidak ada lagi berharap ingin dilihat, ingin dikenal oleh makhluk, karena makhluk itu sudah kita lenyapkan dalam pandangan batin kita. Kita latih kayak apa kita melatih diri kita supaya kita berpandangan seolah-olah seakan-akan makhluk itu tidak ada lagi yang memperhatikan kita ataupun yang kita perhatikan. Dan jangan pernah menghiraukan makhluk yang berhadap kepada kita, karena mereka hanya akan membuat diri kita rusak. Dengan menilik berhadap kepada Tuhan dan semata-mata kita bermusyahadah bahwasanya kita menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beramal, di dalam kita menjalankan ilmu, dan di dalam pengenalan kita, hati kita, jiwa kita, batin kita semata-mata kita hadapkan kepada Allah tanpa kita menghiraukan adanya makhluk di sekitar kita.
Hendaklah kita selama-lamanya batin kita ini memandang akan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala dia sangat mengetahui tentang kebersihan niat kita. Nah, jadi Allah taala tuh tahu tentang kebersihan niat kita di dalam beribadah ini ataupun ya niat nang kada baik ataupun nang baik pasti diketahui Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita beramal, beribadah itu karena ingin dipuji oleh makhluk, ingin dilihat oleh makhluk, ingin diakui baik oleh makhluk, ingin supaya disanjung oleh makhluk. Allah taala pasti tahu semua itu. Jika kita beramal dan beribadah itu hanya semata-mata ingin dilihat Allah, ingin dipandang oleh Allah, Allah pun tak akan tahu apa yang tersurat dan tersirat di dalam hati kita. Oleh sebab itu, kita hendaklah melatih diri kita agar kita berpaling daripada pandangan makhluk dan berpaling daripada memandang makhluk. Hendaklah kita fokus pandangan kita itu hanya kepada Allah. Kita beribadah dengan melihat Allah dan Allah melihat kita. Jangan sekali-kali kita mencoba untuk dilihat oleh makhluk ataupun melihat kepada makhluk dalam pandangan batin kita. Selama kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh itu janganlah hiraukan dan jadikanlah apa dan janganlah menjadikan makhluk itu sebagai tujuan dalam pandangan kita ketika berhadap beramal. Maka ketika kita beramal hendaklah kita memandang semata-mata kepada Allah hadap kita karena itu adalah tujuan kita. Apabila kita berhadap kepada makhluk, memandang makhluk dan ingin dipandang makhluk, itu hanya menjatuhkan diri kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengenali Allah, niscaya dipandangnya lah Allah itu pada tiap-tiap sesuatu, baik daripada permulaan sesuatu itu ataupun akhir daripada sesuatu itu. Nah, itu bagi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, ia akan memandang Allah pada segala sesuatu. Artinya nampaklah akan kebenaran Allah, tajalli Allah pada segala sesuatu itu. Jadi ia memandang Allah dulu hanyar sesuatunya. Jadi Allah dulu nampak hanyar sesuatunya itu dan ada mengiringi Allah. Nah, bila lain halnya dengan orang yang kada makrifat, mereka melihat sesuatu itulah yang mereka lihat tanpa ada melihat Allah dengan kebesaran bersama sesuatu itu atau sesuatu itu bersama dengan Allah. Nah, kada melihat mereka. Nah, jadi orang arif billah itu memandang Allah dahulu hanyar sesuatunya. Kadang melihat sesuatunya dulu hanyar Allah kada. Pandang Allah itu ada pada sesuatu itu tajallinya baik pada permulaan sesuatu ataupun pada akhir sesuatu itu. Itulah kebiasaan orang-orang daripada arif billah, mereka dalam pandangan mereka selalu berpandangan kepada Allah, yaitu bahwasanya orang-orang arif billah itu memandang sesuatu, memandang Allah pada tiap-tiap sesuatu. Siapa yang berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hilanglah daripada sesuatu itu. Maka tiada yang tampak dilihat dalam pandangannya melainkan Allah semata-mata. Nah, jadi kalau yang sudah orang nanti berhadap terus hatinya kepada Allah dan ketika ia melihat sesuatu itu ia kada akan melihat lagi sesuatu itu melainkan hanya Allah yang dilihatnya karena ia itu sudah berkekalan, hatinya itu berpandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu pecahlah pandangannya karena ia berada di makam fana. Nah, jadi ketika itu hancurlah pandangannya, kan kada ada lagi dan dilihatnya sesuatu selain daripada makhluk itu kada lagi dilihatnya melainkan Allah karena pada saat itu ia berada di makam fana dan ia belum mencapai kepada makam baka. Nah, karena ketika makam baka itu ia akan melihat lagi sesuatu itu bersama Allah. Nah, jadi yang pertama ninya mandang Allah dulu pada sesuatu dan ketika ia mandang Allah pada sesuatu itu nampaklah Allah, hilanglah sesuatu itu karena ia berada di makam fana. Dan ketika ia sampai kepada makam baka, ia akan melihat lagi sesuatu itu, tetapi sesuatu itu sudah bersama Allah. Siapa yang mencintai Allah, niscaya tiada
mengutamakan sesuatu selain Allah. Nah, siapa yang mencintai Allah, kadang laginya mengutamakan sesuatu itu selain daripada Allah. Allah lah yang menjadi yang paling diutamakannya. Hanya saja dinding antara kita dengan Allah itu bersangatan hampir. Nah, jadi dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dindingnya. Saking dekatnya Allah dengan kita, lalu kita kadang melihat lagi dengan Allah karena Pak terlalu dekat dengan kita. Sehampir-hampir dengan kita, dia lebih hampir lagi daripada diri kita sendiri. Nah, hampir kita lawan Allah, kehampiran diri kita atau lawan diri kita ini Allah Ta'ala lebih hampir lagi daripada itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah bertajalli kepada diri kita dan alam semesta ini. Sekiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.